hendak bernyanyi bagimu. Selagi ku ada, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian hujan dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan mezbah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu, agar semua keluargaku, agar semua keluargaku, agar semua jiwa-jiwa, agar semua jiwa-jiwa datang menyembah-Mu. Puji Tuhan, saya mengucapkan selamat beribadah. Karunia anugerah Tuhan dilimpahkan di tengah-tengah kita sekalian. Puji Tuhan, biarlah buat pada kesempatan hari ini kita persiapkan hati kita datang beribadah, bersekutu, memuji, menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Puji Tuhan, untuk mengawali ibadah kita nyanyikan pujian kita kepada Tuhan. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Biarlah kita hidup selalu di dalam Kristus Yesus, memandang korbannya, anugerahnya yang telah menebus kehidupan kita. Haleluya. Ada sebagai mana ku ada berdiri
tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu. Berlimpah besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari makin bertambah besar anugerah-Mu. Kita ulangi dari awal sekali lagi. Ku ada, haleluya. Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, haleluya. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah, semakin hari makin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari makin bertambah besar anugerah-Mu, semakin hari, haleluya, semakin hari makin bertambah besar anugerah-Mu, semakin hari makin bertambah besar anugerah-Mu. Haleluya, haleluya. Ini pengakuan kami, ini pujian kami Tuhan. Banyak terkadang kelemahan kami, banyak pelanggaran kami, banyak dosa ketidaklayakan kami. Tapi karena anugerah-Mu, kasih setia-Mu, korban-Mu yang telah menebus kami dari kebinasaan yang aturnya kami terima. Tapi Engkau Tuhan yang sudah rela mati di kayu salib agar kami memperoleh hidupan yang kekal Tuhan. Sungguh besar kasih anugerah-Mu, sungguh besar anugerah-Mu Tuhan yang Kau berikan bagi kehidupan kami. Sehingga kami merasakan kasih-Mu yang begitu luar biasa Tuhan. Buat pada hari ini, kesempatan hari ini, kami bisa merendahkan diri,
membawa tubuh jiwa roh kami beribadah, bersekutu, memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang memberkati, Engkau yang campur tangan ibadah kami dari awal sampai akhirnya Tuhan. Berkati puji-pujian kami, bahkan berkati setiap kehidupan, pergumulan, persoalan, masalah kami yang kami hadapi di hari-hari ini Tuhan. Kami memandang korban-Mu, kami memandang anugerah-Mu, firman dan Roh Kudus-Mu Tuhan, yang memberikan jaminan kepastian yang sehari-hari ini Tuhan. Kami merasakan mustahil terjadi mujizat Tuhan. Pagi Tuhan, tiada yang mustahil Tuhan. Kami mohon Tuhan, Tuhan tuntun dari awal sampai akhirnya ibadah ini. Jangan sampai Tuhan ibadah ini kering tanpa arti, tapi kami merasakan ibadah kami mengalami anugerah Tuhan yang terbesar. Kami merasakan kasih kami semakin mendalam, semakin setia, taat, dan hidup memuliakan nama Tuhan. Tuhan, buat pada hari ini Tuhan campur tangan dimanapun kami berada yang beribadah Tuhan. Berkati, urapi, jamah dengan kasih-Mu, terutama hamba-Mu yang mengambil bagian dalam pelayanan ini Tuhan. Mulai dari hamba-Mu memimpin pujian, memainkan musik, bahkan menyampaikan firman-Mu, urapi dengan kasih-Mu Tuhan. Bahkan seluruh kehidupan kami yang beribadah, urapi Tuhan, sehingga kami merasakan Tuhan, ibadah kami Tuhan, mujizat-mujizat yang daripada Tuhan. Syukur kepada Tuhan, kami serahkan kepadamu Tuhan. Berikan roh-Mu agar kami semakin bersuka cita, berkobar-kobar, dan setia hidup dan taat kepada Tuhan. Terpujilah Engkau ya Bapa. Bahkan kami pakai kuasa-Mu yang berkuasa untuk mengusirkan segala kuasa roh jahat, iblis, setan yang selalu mengganggu, ngoda, merintangi ibadah kami lewat roh bermain-main, kekerasan hati, kesombongan, roh apapun itu yang bukan berasal dari Tuhan. Kami tolak, kami hancurkan dalam nama Yesus. Pergi, darah Yesus yang berkuasa Tuhan. Terpujilah Tuhan, kami mulaikan ibadah kami memuji Tuhan dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan. Saya mengucapkan selamat beribadah bagi kita semua. Biarlah kasih Tuhan, anugerah Tuhan dilimpahkan di dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, kita nyanyikan puji-pujian kita kepada Tuhan. Haleluya. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di dalam hidupku. Berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di dalam hidupku. Berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap
Tuhan, biarlah kita yang beribadah buat pada hari ini semakin hari semakin sungguh-sungguh dan memiliki hati selalu setia, berkobar-kobar melayani, beribadah, dan menjadi saksinya Tuhan. Biarlah kita menyelidiki hati kita buat pada hari ini. Apakah kita benar dan sungguh-sungguh beribadah, memuji, memuliakan Tuhan, dan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Biarlah kita semakin juga sungguh-sungguh lagi melayani dan setia sampai garis hidup kita untuk bisa hidup sama mulia seperti Tuhan. Puji Tuhan, kita nyanyikan pujian kita kepada Tuhan. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur bab cintamu padaku, takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Puji Tuhan, biarlah kasih setia Tuhan tak pernah pergi dari setiap kehidupan kita. Mungkin hari-hari ini kita banyak persoalan, pergumulan, mungkin kecewa, putus asa, ragu, dan bimbang, tapi kita tak perlu jauh dari kasih Tuhan, sebab segala persoalan, masalah yang kita hadapi, kalau kita hidup dalam kasih Tuhan, Tuhan akan memberikan jalan keluarnya. Bahkan Tuhan memberikan segala kehidupan persoalan itu menjadi selesai indah pada waktunya. Mungkin persoalan itu seperti gunung, seperti yang tidak ada arah arti, tapi di situ ada mukjizat Tuhan, kasih Tuhan kalau kita mengasihi Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, kita masih menyanyikan puji-pujian kita lagi kepada Tuhan. Haleluya. Diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakimu. Pakai kuasa dari Raja mulia, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakimu. Pakai kuasa dari Raja mulia,
Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang beri kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Puji Tuhan, biarlah kita yang percaya kepada Yesus di hari-hari ini, di akhir zaman ini, Tuhan selalu memberikan kuasa atas setiap kehidupan kita. Kuasa lewat Tuhan memberikan dengan Roh Kudus-Nya, dengan korbannya, dengan firman-Nya, sehingga kuasa itu mampu mengalahkan segala persoalan, mungkin masalah, pergumulan, sakit, penyakit, sampai kuasa yang terbesar kita bisa mampu mengalahkan setan Tritunggal, Trinitas, Antikris, Nabi palsu, dan setan dengan roh jahat dan roh najis. Biarlah kita semakin sungguh-sungguh lagi, semakin bergairah, semakin percaya, mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Sebab di dalam Tuhan ada kuasa yang besar kita rasakan di hari-hari ini. Puji Tuhan, kita sungguh-sungguh dan kita berkobar-kobar untuk melayani dan mengasihi Tuhan di hari-hari hidup kita sekarang ini. Dan biarlah kita semakin mempermuliakan Tuhan. Puji Tuhan, kita masih menyanyikan pujian kita datang kepada Tuhan dari nyanyian puji-pujian kita kepada Tuhan. Haleluya. Mari masuk, mari masuk. Haleluya. Mari masuk. Mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus, datang dan tinggallah dalam hatiku, ya Yesus. Mari masuk. Haleluya, haleluya. Mari masuk. Haleluya. Mari masuk. Mari masuk. Mari masuk. Masuk. Masuk hati kami Tuhan. Masuk hatiku, ya Yesus. Dalam hatiku,
pujian ini menjadi satu keindahan, satu kemanisan dalam setiap kehidupan anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan. Biarlah segenap hati kita sungguh-sungguh seperti pujian ini, selalu rindu akan Tuhan, selalu rindu akan firman Tuhan, selalu rindu akan Roh Kudus-Nya hadir, datang, tinggal dalam setiap kehidupan kita. Biarlah pujian ini yang membakar tubuh jiwa roh kita semakin berkobar, semakin setia, semakin mengasihi Tuhan. Puji Tuhan. Kita akan siap hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan menjadi kebutuhan, menjadi berkat, menjadi satu kehausan, kerinduan kita, agar kita bisa bertumbuh, semakin setia, dewasa, dan tahu melakukan kehendak Tuhan yang dikehendakinya di akhir zaman ini. Puji Tuhan, kita nyanyikan pujian ini dengan penuh keyakinan. Kita buka hati kita, haleluya, agar Yesus masuk lewat kasih-Nya, lewat Roh Kudus dan firman-Nya. Haleluya. Mari masuk, mari masuk Tuhan. Mari masuk, masuk hati kami dimanapun. Masuk hatiku, haleluya. Ya Yesus, datang sekarang dan tinggallah dalam hatiku, ya Yesus. Mari, mari masuk Tuhan, haleluya. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Haleluya, haleluya. Marilah Engkau masuk Tuhan. Datanglah sekarang Tuhan dalam setiap kehidupan hati kami yang beribadah Tuhan. Dimanapun kami berada, datanglah pribadi-Mu. Datanglah sekarang dalam hati kami. Bakar hati kami dengan kasih-Mu, dengan Roh Kudus-Mu. Basahi kami dengan urapan kasih-Mu, firman dan Roh Kudus-Mu. Agar kami Tuhan merasakan keajaiban, merasakan kasih Tuhan, bahkan merasakan berkat yang daripada Tuhan. Tuhan, urapi kami dengan kasih-Mu, berikan Roh-Mu agar kami semakin setia, taat dan dengar-dengaran, dan hidup dalam melakukan kehendak-Mu Tuhan. Ampuni segala kelemahan, ampuni segala dosa, pelanggaran, ketidaktayakan. Nyatakan kasih-Mu, tuntunan-Mu lewat korban, firman dan Roh Kudus-Mu. Agar buat pada hari ini kami yang beribadah, kami tidak kering tanpa arti, tapi merasakan mujizat yang daripada Tuhan. Terutama mujizat yang rohani, kami diubahkan Tuhan terus menerus sampai mulia dan sampai kami kuat dan tidak takut. Kami bisa
haleluya, menyerahkan kehidupan kami dan berharap kepada Tuhan sepenuhnya. Dan kami bisa juga Tuhan menanti kedatangan-Mu kedua kali Tuhan. Kami tidak lagi ragu sedikit pun Tuhan, hanya mempercayakan diri kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Urapi kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci, mulai dari hamba-Mu menyampaikan firman-Mu dengan benar, jelas dan murni, menyampaikan firman-Mu sesuai kehendak-Mu. Bukti kasih sayang-Mu dalam setiap kehidupan kami. Bahkan urapi kami seluruhnya Tuhan yang beribadah, yang mendengarkan firman-Mu. Urapi kami dengan urapan yang sama Tuhan, mampu mengerti, percaya, yakin akan firman. Bahkan mampukan seluruh kehidupan kami mempraktekkan firman-Mu Tuhan. Sehingga bukti nyata buat pada hari ini, firman dan Roh Kudus adalah uluran tangan Tuhan, jamahan Tuhan, yang mampu mengubahkan kami, mengarahkan kami, menuntun kami kepada kehidupan kebenaran, kesucian, bahkan sewaktu sempurna sama seperti Engkau Tuhan. Bahkan kami tak pernah ragu sedikit pun Tuhan, kami bisa menghampiri Tuhan, kami bisa menyerahkan kehidupan kami kepada Tuhan, kami bisa berdoa menyembah Tuhan, kami bisa Tuhan berserah menyerahkan sepenuhnya dalam setiap kehidupan pribadi-Mu Tuhan. Kami membawa seluruhnya Tuhan, mulai dalam nikah kami, buah nikah kami, pekerjaan kami, usaha kami, keluarga kami, pelayanan kami, ibadah kami, masa depan kami, kesehatan kami, bahkan setiap apapun yang kami gumulkan, kami serahkan semuanya kepada Tuhan. Sampai Tuhan, detak jantung nadi kami serahkan kepada Tuhan. Mati hidup kami kepadamu Tuhan. Kami hanya menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, mohon kemurahan-Mu, mohon belas kasihan-Mu di tengah-tengah kami Tuhan. Bahkan urapi hamba-Mu dengan kasih-Mu Tuhan. Bahkan juga kami memakai kuasa-Mu yang berkuasa mengusirkan segala kuasa roh jahat, iblis, setan yang selalu mengganggu dan merintangi dalam setiap ibadah kami, lewat roh ngantuk, roh najis, keras hati, main-main, roh kesembuhan, keangkuhan, apapun segala kuasa-Mu kami usir dalam nama Yesus. Pergi, darah Yesus yang berkuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, Tuhan hadir dalam ibadah kami. Bahkan gereja-gereja-Mu yang beribadah, yang bersekutu, yang bersama dengan kami beribadah, bahkan juga Tuhan yang live seperti ini juga, Engkau urapi mereka dengan urapan yang sama, terutama satukan dalam satu firman pengajaran yang benar, yang membangun dalam satu kesatuan tubuh Kristus yang sempurna. Ketika Engkau datang kedua kali, kami siap Tuhan, tidak ada rasa takut, dan kami bisa Tuhan terangkat di awan-Mu, di haleluya, dipermuliakan bersama dengan Tuhan. Terpujilah Tuhan, kami siapkan hati kami, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengucapkan selamat beribadah, selamat mendengarkan firman Tuhan. Damai sejahtera, kasih karunia Tuhan dilimpahkan di tengah-tengah kita sekalian. Puji Tuhan, kita buka firman Tuhan. Di dalam firman Tuhannya tetap di dalam kitab 2 Korintus pasal yang ke-5, 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-17. 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-17. Surat 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-17. Beginilah firman Tuhan. Surat 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-17. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini membawa kita kepada satu pribadi yang benar dalam setiap kehidupan kita. 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Tuhan memberikan pembaharuan hidup, keubahan hidup, bahkan Tuhan memberikan ciptaan baru bagi setiap anak Tuhan, hamba Tuhan, pelayan Tuhan, bahkan setiap kehidupan manusia yang hidup di dalam Tuhan. Hidup di dalam Tuhan, hidup di dalam pribadi Kristus, Tuhan Yesus Kristus. Jadi tema ini terus saya ambil supaya kita anak-anak Tuhan yang sudah percaya kepada Tuhan, bagaimana hidup dalam ciptaan baru, yaitu hidup di dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus. Jadi Tuhan datang, tampil, memberikan ciptaan baru untuk anak Tuhan, untuk hamba Tuhan, untuk pelayan Tuhan,
jemaat Tuhan, gereja Tuhan, bahkan setiap manusia yang mencari Tuhan dan mengenal Tuhan di dalam pribadi Kristus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Jadi Tuhan mau memberikan ciptaan baru bagi setiap anak-anaknya. Mau memperbarui, mau mengubah, mau memberikan hidup yang baru. Nah, jadi bagaimana? Orang yang hidup dalam ciptaan baru, orang yang hidup dalam pribadi Yesus, orang yang hidup yang terus diperbarui dan diperbarui dalam setiap kehidupan kita bagaimana? Yaitu tidak lagi hidup dalam keadaan yang lama. Tidak lagi hidup dalam keadaan yang lama. Seperti firman Tuhan tadi, siapa yang di dalam Kristus, dia ciptaan baru. Yang lama telah berlalu. Jadi yang lama, kehidupan yang lama tidak lagi ada dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Perbuatan yang lama itu apa? Dulu saya sampaikan firman Tuhan, kehidupan yang lama itu adalah dosa. Biarpun firman Tuhan diulang-ulang, tetapi menjadi kebutuhan. Firman Tuhan diulang-ulang menjadi kebutuhan anak-anak Tuhan. Apa itu kehidupan lama? Itulah perbuatan dosa. Tidak lagi terikat kepada kehidupan dosa, perbuatan dosa. Yang membuat dia tidak lagi hidup dalam ciptaan baru. Yang membuat dia tidak hidup dalam pribadi Kristus. Tetapi hidup di dalam perbuatan-perbuatan setan. Perbuatan-perbuatan iblis. Perbuatan-perbuatan yang membuat dia bukan kepada terang, tetapi kepada kegelapan, dan membawa dia bukan kepada kemerdekaan, tetapi kepada hamba dosa, hamba yang jahat. Dan orang yang seperti itu, hidup yang lama terikat oleh dosa. Roma 6 ayat yang ke-23, upah dosa ialah maut sewaktu-waktu. Bukan sewaktu-waktu lagi. Dan terakhir dalam hidupnya hanya menuju kepada kebinasaan. Upah dosa ialah maut, hanya menuju kepada kebinasaan. Itu perbuatan yang lama. Perbuatan dosa. Apa itu perbuatan dosa? Kehidupan yang lama. Kita baca, biarpun firman Tuhan diulang-ulang, tetapi menjadi satu kebutuhan. Satu kebutuhan dan menjadi satu kerinduan kita untuk selalu mendekat kepada Tuhan. Untuk melakukan kehendak Tuhan. Untuk selalu hidup mempercayakan diri kepada Tuhan. Perbuatan yang lama itu yaitu perbuatan dosa. Roma 6 ayat yang biar firman Tuhan diulang-ulang, tapi membawa kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Roma 6 ayat yang ke-6. Roma 6 ayat yang ke-6. Beginilah firman Tuhan. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Bebas dari dosa. Dari perbuatan-perbuatan dosa. Mungkin apa dulu yang membuat kita perbuatan masa lalu, mungkin yang sebelum percaya Yesus, menerima panggilan, menerima kehidupan pribadi Tuhan. Apa dosa-dosa masa lalu? Mungkin dulu mencuri, membunuh, narkoba, pesta seks, penyimpangan seks, mungkin di dalam nikah, kekerasan, ketidakjujuran, mungkin perselingkuhan, hal-hal yang najis. Dosa-dosa yang mengikat kita itu membuat kita, kehidupan kita yang tidak dalam ciptaan baru, ya dibuang. Perbuatan-perbuatan dosa. Kalau orang yang hidup dalam perbuatan dosa, ini bukan orang yang hidup dalam ciptaan baru. Bukan menjadi kehidupan. Bukan mengalami kehidupan. Tapi mengalami suasana ratap tangis, kepedihan, pahit getir, suasana padang gurun kekeringan, susah payah, ketakutan, putus asa, kecewa. Dan sewaktu-waktu kalau sudah seperti ini tidak lagi hidup dalam ciptaan baru, akan enjoy berbuat dosa, suka berbuat dosa, terang-terangan melakukan dosa, sampai tidak takut Tuhan tapi takut setan. Kalau orang yang berbuat dosa takut setan, kalau orang yang hidup dalam kebenaran takut Tuhan. Hidupnya takut Tuhan. Dua pilihan kehidupan anak Tuhan di akhir zaman
selagi hidup di bumi ini. Ayo, tidak terikat oleh dosa. Tidak mau terikat oleh dosa. Semoga kita dapat mengerti. Ini yang pertama. Kehidupan yang lama. Kehidupan yang lama itu apa juga? Kehidupan yang lama itu adalah ragi. Ragi. Kita baca surat 1 Korintus pasal yang kelima. Surat 1 Korintus pasal yang kelima. Ayat yang ke-7. Beginilah firman Tuhan. Buanglah ragi yang lama. Buanglah ragi yang lama. Kedua, perbuatan yang lama itu adalah ragi. Apa itu ragi? Ragi itu adalah ajaran-ajaran sesat. Ajaran-ajaran palsu. Ajaran-ajaran yang memberitakan ajaran lain yang di luar pribadi Yesus. Ragi. Seperti Tuhan Yesus memberitakan tentang kebenaran, murid-muridnya tidak tahu apa maksudnya itu. Datang Tuhan, jauhkanlah ajaran-ajaran sesat, ajaran-ajaran ragi. Ragi Farisi, ragi Saduki, bahkan ragi-ragi apa? Ajaran-ajaran apa? Ragi Saduki yang tidak mengenal kebangkitan. Wah, kalau manusia tidak mengenal kebangkitan, matilah seperti binatang, hanya di sini saja, tidak tahu rohnya kemana, tidak ada kebenarannya. Seperti binatang buas, tidak ada kebangkitan berarti binatang buas. Hanya tubuhnya hidup di dalam dosa. Sebab yang membuat kebangkitan Roh Kudus. Yesus mati, bangkit, ada Roh Kudus. Ada pribadi Tuhan, mati dan bangkit. Tapi ajaran orang Saduki tidak mau mengenal yang namanya kebangkitan. Banyak sekarang seperti ajaran orang Saduki tidak mengenal lagi kebangkitan. Hanya mati saja. Matinya pun tidak tahu bagaimana yang harus diperbuat. Sehingga apa ya, jatuh terus dalam dosa, berbuat dosa. Sama dengan kalau dalam kitab Korintus pasal yang ke-15, seperti binatang buas, hidupan dagingnya seperti binatang buas, lebih buas dari binatang buas. Kita lihat terjadi dosa perzinahan, dosa perselingkuhan, anak disetubui, anak dibunuh, anak dijual, anak diaborsi. Itulah kalau tidak mengenal kebangkitan, kebenaran, hanya mengenal kematian saja, mati seperti binatang. Rohnya tidak tahu kemana arah hidupnya. Hanya di sini. Mempercayai hanya kepribadiannya, tidak ada kebangkitan. Gak kenal kebangkitan. Inilah. Ragi juga, ragi orang Farisi yang mengajarkan boleh kawin ceri. Sudah termasuk juga. Di akhir zaman ini banyak hamba Tuhan, pelayan Tuhan, gereja Tuhan menyetujui kawin ceri. Padahal Tuhan mengatakan orang yang disatukan menjadi satu tubuh. Yang memisahkan itu maut dan bisa bernikah lagi. Tapi ada yang menanya jawabkan kepada Yesus, tapi Musa mengizinkan karena kekerasan hatimu Musa melakukan itu. Sebenarnya tidak diizinkan orang menceraikan. Biarpun banyak tantangan, rintangan, halangan, mungkin sudah nampak di pandangan mata kita kesalahan dalam nikah, tetapi kita harus nikah itu kembali lagi ke satu pribadi Tuhan. Berdamai dan kembali satu kepribadian Tuhan. Banyak lagi ajaran-ajaran ragi-ragi, ajaran sesat yang di luar kebenaran, yang tidak percaya kebangkitan, yang mengizinkan kawin cerai. Banyak juga yang ajaran-ajaran seperti apa? Seperti perbuatan jalannya Korah, menuntut hak, menuntut jabatan, bersungut-sungut. Seperti Korah menuntut ketika Musa naik atas gunung Sinai, dia menyuruh untuk memberikan berhala, patung. Dia bersungut-sungut, bikinkan sini imam gini-gini, saya akan menjadi imamnya. Nuntut hak, nuntut apa? Sehingga Korah mati. Ajaran Bileam, melayani hanya untuk mencari hal jasmani, mencari uang. Ini banyak sekarang di pelayanan ibadah, di dalam apa? Tidak sungguh lagi untuk Tuhan, melayani hanya untuk uang. Kalau pas ada pelayanan ya baru aktif. Kalau tidak ada pelayanan ya nggak aktif. Hanya mengaktivitaskannya kepada hal-hal yang jasmani. Banyak. Kalau ada berapa berkat PK-nya segini. Sudah. Tapi banyak juga hamba Tuhan yang di mimbar hanya berkat yang dicari. Sehingga tidak fokus kepada satu pribadi Yesus yang membawa seluruh anak Tuhan kepada ciptaan baru. Ayo. Ajaran jalan seperti jalannya Kain, mempersembahkan yang tidak benar. Ada, sehingga timbullah kebencian, jalannya Kain. Mempersembahkannya tidak
dalam hati sungguh-sungguh dengan kehidupan tulus kepada Tuhan. Persembahannya setengah-setengah, tidak sungguh-sungguh. Baik dalam memberi, mungkin perpuluhan, ucapan syukur, baik dalam memberi tubuh jiwa rohnya beribadah kepada Tuhan. Baik juga dalam memberi kepada sesama. Seperti Kain, Habel sungguh-sungguh memberikan 1/10 kehidupannya kepada Tuhan, pribadinya, ibadahnya kepada Tuhan. Tapi Kain setengah-setengah, banyak anak-anak Tuhan juga. Kehidupannya masih kehidupan yang lama. Padahal Yesus mau memberikan ciptaan baru yang kita sudah percaya, tapi tidak mau melakukan kehendak Tuhan. Hati-hati. Yang pertama, kehidupan lama itu dosa. Kehidupan yang lama itu ragi. Ragi ini merusak. Seperti tadi adonan itu mengamiri semua. Adonan itu berbicara kemurnian firman dan kebenaran firman. Jadi firman pengajaran yang benar, yaitu tertulis di dalam Alkitab. Yang seluruhnya yang kita percayakan. Inilah firman pengajaran yang benar. Firman pengajaran yang benar juga firman yang memberitakan tentang pribadi Yesus yang adalah gambaran Allah. Banyak orang tidak percaya kepada Tuhan. Pribadi Yesus, Allah anak domba Allah itu beda lagi orangnya. Yesus itu dulu manusia, Allah itu esa. Tapi keesaan Allah itu ada dalam pribadi Yesus. Banyak orang memberitakan Allah esa, tapi arah tujuannya kemana? Anak domba itu seperti ini, gini-gini. Dibeda-bedakan. Padahal kegenapan semuanya ada dalam pribadi Yesus. Yesus adalah firman, Yesus adalah roh, Yesus juru selamat. Siapa yang berani mengomongnya? Kalau dia keselamatan, tidak ada yang lainnya. Tapi ada ajaran yang merusak gereja Tuhan, hamba Tuhan, pelayan Tuhan, anak-anak Tuhan, jauh dari pribadi Yesus, kebenaran firman. Inilah, semoga kita dapat mengerti. Ayo hari-hari ini kita beribadah kepada Tuhan. Ayo fokuskan kita dalam kepribadian Tuhan. Nah, kalau dua ini ada dalam kehidupan kita, dosa terus dilakukan, ragih yang tidak benar, ajaran tidak benar kita dengarkan, ini akan menghambat kita untuk mengalami ciptaan baru. Ini menghambat kita tidak hidup dalam pribadi Yesus, tapi hidup dalam pribadi Allah Trinitas, setan, antikris, dan nabi palsu. Inilah dengan kekuatan-kekuatannya yang untuk membawa anak Tuhan menyembah setan. Inilah kekuatan setan juga dengan segala masalah, segala pencobaan, segala kekrisisan apanya. Di situ ada antikris juga, ekonomi, sakit penyakit. Ada juga nabi palsunya juga mengajarkan ajaran sesat. Ada. Ketiga ini yang akan merusak kehidupan anak Tuhan. Jadi dosa dan ajaran itu jangan sampai tinggal dalam kehidupan kita. Semoga kita dapat mengerti. Ini satu pergumulan juga oleh Rasul Paulus. Kita baca dulu di dalam surat Galatia pasal yang ke-6. Galatia 1 ayat yang ke-6. Galatia 1 pasal yang pertama ayat yang ke-6. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain. Kerinduan Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia, suratnya ditulis, jangan kamu berbalik kepada Injil lain. Kalau sudah percaya dalam pribadi Yesus, kasih karunia sumber segalanya, kok kamu mendengarkan yang lain? Kok kamu mendengarkan suara yang di luar firman, di luar kebenaran? Biarpun itu merasa daging itu bisa dapat, biarpun ada sesuatu kedudukan, biarpun ada satu yang bisa kita miliki, kalau di luar kebenaran tidak ada yang hidupnya benar di hadapan Tuhan. Hanya kehidupannya menuju kebinasaan. Inilah Rasul Paulus, sungguh-sungguh dia memiliki kerinduan supaya surat di Galatia itu, jemaat di Galatia itu sungguh-sungguh hanya percaya satu pribadi. Karena dia sudah mengalami ketika dia hidup dalam hukum Taurat, dia tidak bercela. Tetapi ketika dia sudah terima kasih karunia, dia tidak mau lagi kembali dari kasih karunia-Nya. Malah dalam hukumnya Musa dimasukkan di dalam kasih karunia. Orang yang melakukan itu ya bagus bagi yang masa melakukannya. Tetapi ya banyak orang yang melakukannya hanya kembali ke situ, ke kubangan. Jatuh terus, maaf cakap,
Alkitab mengatakan anjing kembali ke anjing kembali ke muntahnya, babi kembali ke kubangan. Sudah benar, jatuh terus. Dan dalam keselamatan yang dipercayakan hanya korbannya domba, burung terkukur, lembu, dan apa. Tetapi ya karena Rasul Paulus hidup dalam kasih karunia, semua yang dalam dia terima hukum Taurat itu dimasukkan dalam kasih karunia. Jadi kegenapan di dalam hukum Taurat ada di dalam kasih kepada Tuhan, pribadi Yesus Kristus. Inilah. Jadi jangan nama Allahnya ini lagi ini. Bagus mau nama Allahnya semakin. Tapi sekarang sudah kita percayai nama kesatuan itu ada di dalam pribadi Yesus Kristus. Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus dalam ketrinitasannya Tuhan Yesus Kristus. Sudah. Rasul Paulus memiliki kerinduan, kepastian, kesungguhan dengan firman, dengan iman, dengan anugerah kasih yang sudah dia terima. Kok kita mau kembali ke jalan-jalan yang di luar firman? Kehidupan dosa terus. Kehidupan ajaran yang bukan di luar, bukan dalam kebenaran, di luar kebenaran terus diikuti. Ayo kita cari sesuai dengan kebenaran. Ayo. Jadi di dalam 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-17 itu, jadi siapa yang ada dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Jadi orang yang hidup dalam ciptaan baru, hidup ciptaan baru ini sama dengan kehidupan yang memiliki batu hidup. Memiliki batu hidup. Bukan batu yang gelap, perbuatan yang lama. Batu keras, batu batah, batu kesombongan. Tapi batu hidup. Batu hidup dan menjadi kehidupan terang yang ajaib. Inilah orang yang hidup dalam ciptaan baru. Jadi kita harus dalam pribadi Yesus. Ini sama dengan kehidupan anak Tuhan, hamba Tuhan, pelayan Tuhan, semua manusia yang mengenal Tuhan selalu mengalami proses demi proses untuk hidup dalam pembaruan hidup. Selalu mengalami proses itu, hidup dalam mengalami pembaruan hidup terus menerus, berkesinambungan secara intensif. Hari ini dengar firman, besok dengar firman, hari ini ibadah, besok ibadah. Mungkin waktunya hanya 2 jam, terus berkesinambungan sampai firman Tuhan, Roh Kudus, dan pribadi Yesus yang memberikan ciptaan baru mendarah daging dalam setiap kehidupan kita. Bukan lagi dosa yang lama, ajaran yang lama yang terikat di dalam kehidupan kita. Tapi pribadi Yesus mendarah daging dalam kehidupan kita, menjadi tabiat, karakter dalam pribadi kita. Sama dengan Yesus melekat di hati kita dan di pikiran kita. Melekat. Kalau orang sudah melekat dalam kepribadian Tuhan, sewaktu-waktu dia akan mendapatkan hasilnya, yaitu ke Yerusalem baru, langit baru, bumi baru. Inilah langit baru, bumi baru, Yerusalem baru. Itulah kehidupan orang yang hidup dalam ciptaan baru. Wahyu pasal yang ke-21. Wahyu pasal yang ke-21. Wahyu pasal yang ke-21 ayat yang ke-2. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem baru, turun dari surga, dari Allah yang berhiasan pengantin perempuan yang dandan untuk suaminya. Lalu mendengar suara nyaring dari takhta itu berkata, lihatlah kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Ayat kelima kita loncatkan langsung. Ia yang duduk di takhta itu berkata, lihatlah aku menjadikan segala sesuatu baru, dan firman-Nya tuliskanlah, karena perkataan ini adalah tepat dan benar. Perkataan Allah adalah tepat dan benar. Berarti firman Tuhan yang sesuai Alkitab tidak perlu kita ragukan lagi, tidak perlu kita diskusikan lagi, tidak perlu tafsiran, perlu ahli-ahli teologi,
perlu ahli-ahli sejarah, tidak perlu kita ragukan lagi. Sebab firman Tuhan iya dan amin. Firman Tuhan adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Langit baru, bumi baru, Yerusalem baru. Tuhan memberikan Yerusalem baru. Langit baru, bumi baru. Dulu langit baru, bumi baru diciptakan Tuhan itu baik dan benar. Di dalam kitab Kejadian, baik benar semua Tuhan ciptakan. Tetapi karena ada dosa, membuat manusia itu gak ciptaan baru. Hidup di dalam dosa sampai merambas. Adam dan Hawa berbuat dosa, Hawa berbuat dosa, merambas ke anak Kain, melakukan pembunuhan. Dalam daging juga dari Kain dan Habel, dalam keturunan Nuh juga terjadi manusia, hanya 8 orang selamat, semuanya binasa karena hatinya jahat. Di zamannya Lot juga manusia binasa. Sampai sekarang di akhir zaman ini kita masih hidup di bumi ini. Biarlah kita bukan mendapat hukuman dari Tuhan, bukan mendapatkan upah kebinasaan, tapi biarlah kita mendapatkan takhta Tuhan, langit baru, bumi baru, Yerusalem baru. Kalau kehidupan yang lama dosa, kehidupan yang lama terikat dengan ajaran ragi-ragi yang sesat, ajaran palsu itu tadi. Boleh kawin cerai, boleh contohnya dibaratkan mengikuti penyembahan berhala, patung-patung, ritual dan lain-lain, mempercayakan hal-hal yang tidak lagi percaya tentang Yesus, juru selamat dan sumber segalanya. Mempercayai banyak ala-ala lain. Dicari seluk-beluknya. Itu ragi. Itu yang membuat imannya tidak lagi baru, tidak hidup dalam kebenaran. Nah, orang yang seperti ini bukan langit baru, bumi baru. Kalau sudah dalam dosa, hidup dalam ajaran-ajaran palsu, pasti terikat terus dengan hawa nafsu dagingnya, perbuatan dagingnya. Dalam ayat yang ke-8, Wahyu pasal yang ke-21 ayat yang ke-8. Ini upah orang yang mengikuti dosa, perbuatan lama sama ajaran ragi. Ayat yang ke-8, tetapi orang-orang penakut, orang-orang penakut. Jadi akan takut dia. Di dalam Yesus sudah dia percaya juru selamat, sumber segalanya. Ketika dia mendengarkan ragi, mendengarkan suara yang lain, jadi takut dia, tidak percaya dia. Sehingga apa? Ketika lihat, waduh, tempat gelap, di situ banyak orang meninggal, di situ nggak percaya dalam pribadi Tuhan, tidak percaya lagi dalam pribadi kuasa Tuhan ada sumber segalanya. Padahal Yesus menyembuhkan orang gedarah kerasukan setan terusir. Sehingga ketika penakut, takut ke tempat gelap-gelap, ada gentayangan nanti gini, takut, rumah kosong takut, semua takut. Yang paling ngerinya hanya takut sebatas itu, tetapi takut Tuhan tidak. Maaf cakap, kalau sendirian dia takut, kalau berdua, maaf cakap seperti suami istri, ya bisa melakukan hal najis, nggak takut. Banyak. Nah itulah kalau sudah terikat dengan ajaran. Inilah sudah terikat dengan ajaran. Kalau sendirian takut, takut aku gini. Tapi kalau berdua, nggak takut sampai bisa melakukan yang dosa. Maaf cakap seperti suami istri. Kalau satu ya nggak takut. Kalau berdua, melakukan. Angker gimana pun ya melakukan. Inilah orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya lagi dengan kuasa Tuhan karena sudah mendengarkan suara yang lain, suara yang asing, suara yang tidak sesuai kebenaran firman Tuhan. Inilah. Sudah tidak taat lagi, tidak percaya lagi. Yesus itu begini, akan mengolok-ngolok seperti di zamannya Nuh. Batras dibikin Nuh dengan sesuai kehendak Tuhan, Nuh benar. Banyak manusia mengolok, Nuh bodoh. Kau bikin batras di atas gunung. Nggak mungkin air bah itu sampai ke atas gunung itu naik. 40 hari, 40 malam pun hujan datang, nggak mungkin sampai segini air. Banyak nggak percaya lagi kepada kuasa Tuhan, kehendak Tuhan. Sehingga sakit ke tempat yang bukan di luar, ke tempat yang di luar kebenaran firman Tuhan. Pergi ke dukun, pergi ke kuburan, pergi kemana? Ke patung-patung, ke yang lain-lain, ke orang pintar dan nggak percaya lagi. Inilah tidak percaya dengan kuasa Tuhan, kehendak Tuhan. Sehingga apa ya? Mempercayai hal-hal yang membuat kebutuhan jasmaninya itu ada, ya itu dia percayai. Di sini dapat dia, ya saya percaya ini. Ini berarti membanyakkan segala Allah daripada Yesus Kristus yang adalah Allahnya.
mengalahkan semua. Oh, sama semua pengajaran, semua kebenaran, sama semua. Oh, Bapak merasa benar sendiri, Bapak merasa ini sendiri. Aduh, semoga kita dapat mengerti. Semoga kita dapat mengerti. Semakin sungguh-sungguh lagi kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Ini orang-orang keji, akan terjadi perbuatan-perbuatan keji. Tidak ada lagi belas kasihan. Seperti Kain keji kepada adiknya, dibunuh langsung keji. Banyak sekarang. Orang tua memperkosa anaknya, keji. Sampai dibunuh, dijual, keji. Ibu membuang anaknya, mengaborsi anaknya, menyiksa anaknya, keji. Anak sama orang tua juga. Anak menghakimi orang tua, melawan orang tua, keji. Perbuatannya tidak ada kebenaran. Sampai hamba Tuhan dilawan, keji. Sampai tidak ada pengampunan dan pengakuan kepada Tuhan baik kepada sesama, keji. Perbuatannya keji, di luar kebenaran. Akan terjadi seperti Firaun, akan terjadi seperti Firaun, dan terjadi di akhir zaman ini akan terjadi. Dulu Firaun sungguh keji untuk menyiksa orang Israel. Wah, bikin Pitom dan Ramses, dewa-dewa kekejian orang Firaun, dibikin, disiksa, bekerja keras demi kebutuhan makan minumnya saja, keji. Di akhir zaman akan terjadi, antikris akan menguasai dengan ekonomi, dengan segala kesulitan, dengan segala bidangnya. Untuk apa? Bukan lagi menyembah Tuhan, tapi mengikuti dia, menyembah dia. Ayo diperhadapkan. Dengan krisis seperti hari ini pun juga, sakit penyakit mungkin, ekonomi, dan lain-lain pencobaan. Iya, ayo, apakah bertahan sama Tuhan atau bertahan sama pribadi Yesus yang menciptakan kita, yang kita percaya, yang selalu kita sembah dan kita muliakan. Ayo, semoga kita dapat mengerti. Orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan dapat bagian mereka dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Belerang inilah kematian yang kedua. Kematian yang kedua itulah api neraka. Tempatnya sudah ada dua tempat, surga atau neraka. Kehidupan yang lama tadi, dosa masih terikat, atau ragi yang kita dengar, atau pribadi Yesus dalam keperkataannya, firman-Nya. Ayo, sekarang diperhadapkan dua jalan, bukan 3, 4, 2. Semoga kita dapat mengerti. Seperti Yesus mengajarkan juga dalam kitab Injil Matius. Pilih dua jalan. Jalan salib, jalan lebar, jalan sempit. Jalan sempit salib, jalan lebar, ya kebinasaan. Tinggal pilih jalan dalam kehidupan kita. Hanya dua jalan. Tidak ada 7, 10, 5, 4, tidak. Tetapi kita hari ini, mungkin ya Pak, saya berdosa. Om, saya berdosa. Saya najis, kotor hari ini. Saya masih banyak lagi perbuatan-perbuatan yang masih lama. Dosa terikat, masih mau mendengarkan ajaran-ajaran. Kesempatan di hari ini, waktu yang tepat. Biarlah kasih Tuhan, anugerah Tuhan, korbannya yang memberikan kita ciptaan baru lewat firman-Nya kita terima. Asalkan kita mau taat dan setia dengar-dengaran kepada kebenaran. Hari ini waktu yang tepat. Waktu yang tepat, waktu dalam kehidupan kita mendengarkan firman Tuhan. Ayo, mau diubahkan terus, diperbarui. Nggak mau lagi kehidupan yang lama, kehidupan yang gelap. Diperbarui untuk menjadi hidup dan menjadi kehidupan yang terang yang ajaib. Inilah menjadi batu yang hidup. Seperti Yesus, batu hidup. Banyak orang yang tidak suka batu hidup dalam pribadi Yesus. Banyak orang yang membuang Yesus sebagai batu hidup. Banyak orang yang membuang. Banyak orang yang tidak suka. Banyak juga di akhir zaman ini orang yang lagi tidak suka pengajaran firman yang benar. Banyak yang tidak suka, firman-Nya keras sekali, hanya dosa. Tabisan pelayanan itu harus seperti ini, ya mana bisa orang mau melayani kalau saya masih berdosa. Ya, belajar untuk berubah. Kalau terus berdosa mau melayani Tuhan, berarti menghargai Tuhan dengan dengan hanya darah domba. Tuh, padahal Tuhan lebih dari darah domba. Emas, perak, mungkin bertriliun-triliun uang, kalau tanpa pribadi Yesus tidak ada gunanya. Tapi kalau kita bertriliun-triliun uang ada pribadi Yesus, itu ada gunanya. Kok melayani hanya sebatas uang ini, apalagi masuk terikat dosa. Ada hamba-hamba Tuhan sekarang, sudah, daripada dia nggak ibadah, ya kita coba aja. Dicoba.
Pakai logika, seperti ini sistem pelayanan, sistem misi, sistem visi. Oh seperti ini, seperti ini. Tidak ada arah dalam kebenaran kalau hanya logika dipakai. Tetapi kalau dalam pelayanan urapan Roh Kudus nyata dalam kehidupan kita, dan kita mempraktekkan firman pengajaran yang benar, di situ pelayanan ada hadirat Tuhan. Kalau logika sistem seperti ini, oh kita pasti akan berubah. Ya hanya pribadi kita, enggak kita serahkan sama Tuhan. Bukan sesuai kehendak Tuhan. Semoga kita dapat mengerti. Biarlah kita menjadi batu yang hidup. Batu yang hidup. Kita baca surat 1 Petrus pasal yang kedua. Batu yang hidup. Surat 1 Petrus pasal yang kedua. Ayat yang keempat kita baca. Sampai ayat yang ke-10. Dan datanglah kepadanya batu hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormati hadirat Allah. Dibuang manusia. Banyak sekarang orang tidak lagi mencari Tuhan. Hanya sebatas mencari Tuhan itu tadi. 2 ikan 5 roti. Sakit sembuh. Mati bangkit. Mungkin apa? Hanya sebatas itu. Bagus. Saya tidak menyangkal kalau bisa saya memiliki karunia seperti itu. Saya berdoa. Ya tapi semuanya dikehendaki Tuhan. Kalau hanya sebatas kasat jasmani kita menilai, wah di pemakaian Tuhan, tidak ada gunanya. Wah gedungnya besar, beribu-ribu, tidak ada gunanya. Apalagi hanya ukuran yang seperti itu, berarti orang miskin tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya. Orang miskin, orang bodoh tidak ada guna, tidak ada keselamatan. Banyak orang kaya yang bisa. Banyak yang bisa memberikan perpuluhan, bisa memberikan janji iman. Hanya sebatas orang kaya. Kalau orang miskin, hanya sebatas persembahan 1 perak, tapi itu diperintahkan Tuhan. Daripada orang Farisi, ahli-ahli Taurat, orang kaya memberikan banyak perpuluhan, tidak ada gunanya. Jadi semoga kita dapat mengerti, semua yang kita miliki, baik kaya, miskin, baik bodoh, pandai, baik hebat, berpangkat, semuanya kita harus utamakan pribadi Tuhan. Utamakan pribadi Tuhan. Kuasa di hadirat Tuhan. Banyak orang menolak. Apalagi menolak firman yang keras. Wah, banyak menolak. Wah, jangan kawin cerai. Kawin cerai. Wah, mana mungkin Pak. Saya sudah gak sependapat sama istri. Saya tidak satu hati sama istri. Tuh apa lagi saya pertahankan cerai? Bercerai tidak boleh lagi menikah. Wah, mana tahan saya Pak kalau gak menikah. Berapa lama? Saya seperti ini terus daripada saya berzina, melakukan hal-hal yang jahat. Lebih baik saya menikah. Wah, itu gak taat kepada firman sesuai kebenaran. Inilah ragi. Apalagi dalam pelayanan, dalam tabisan. Wah boleh melayani. Wah masih terikat narkoba, belum ciptaan baru. Melayani ya nggak apa-apa. Nanti dia dengarkan firman pasti akan mau dibaptis. Dalam baptisan pun cepat langsung. Baptis ya sudah. Terima Tuhan dan percaya. Tapi hatinya belum tergerak. Hanya omongan mulut. Hatinya belum tergerak langsung wah. Habis itu ya tidak kuat imannya, jatuh bangun. Kembali ke kubangan. Hidup dalam kubangan. Hanya menuju kebinasaan. Inilah. Semoga kita dapat mengerti. Ayat yang kelima. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup. Batu hidup itu untuk pembangunan suatu rumah rohani. Bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani. Yang karena Kristus Yesus berkenan kepada Allah. Jadi kita yang hidup dalam ciptaan baru. Hidup dalam pribadi Yesus, biarlah kita dipakai dalam pembangunan tubuh Kristus. Dipakai Tuhan dalam pembangunan tubuh Kristus untuk membangun rumah rohani. Yaitu apa rumah rohani? Ya pribadi kita, bait Allah. Membangun tubuh joroh kita menjadi kehidupan yang rohani. Membangun kehidupan kita menjadi kehidupan yang rohani. Supaya kita menjadi batu hidup. Yesus batu hidup tidak dibuang, tapi disimpan di hati kita. Enggak dibuang, tapi disimpan di hati kita. Banyak anak-anak Tuhan dibuang batu hidup itu. Manusia membuang dia. Hanya percaya di mulut, tapi perbuatannya membuang dia. Tapi kalau benar, Yesus ciptaan baru tinggal dalam kehidupan kita, kita hidup baru. Yesus tidak kita buang, tapi batu yang hidup itu menjadi batu yang rohani untuk pembangunan rumah rohani. Apa bangunan rohani itu? Batu yang hidup itu, yang kudus, imamat yang kudus, hati kita.
Pribadi Yesus tinggal di dalam kehidupan kita, baik Tuhan itu, untuk menjadi kehidupan yang rohani dan meningkat untuk bisa melayani dan mengasihi Tuhan, menjadi pelayan pembangunan tubuh Kristus. Menjadi pelayan pembangunan tubuh Kristus. Jadi kita anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, pelayan Tuhan, jangan suka membuang batu hidup itu. Jadi kita dimanapun berada, ya jangan dibuang batu hidup. Yesus itu batu hidup, kita pun harus menjadi batu yang hidup. Batu hidup untuk pembangunan rumah rohani, rumahnya Tuhan. Kita rumahnya Tuhan, sampai ibadah pun rumahnya Tuhan. Bisa melayani, bisa setia, bisa pelayanan terakhir kita bisa beribadah kepada Tuhan di takhta Tuhan Yerusalem Baru. Kalau kita baca dalam Wahyu pasal ke-22, di situ ibadah sinarnya Tuhan. Kita hanya beribadah kepada Tuhan. Batu yang hidup. Berarti batu yang hidup datang dan hidup dalam kehidupan kita. Yang hidup juga di dalam kekudusan. Harus kudus juga. Urus hidup dalam kekudusan itu tidak terikat lagi dengan hal-hal yang jahat. Mungkin ya jatuh, Pak. Aku berbuat, Pak. Iya, kembali. Jangan lagi ya terikat lagi. Contoh, tidak ada seperti orang mengatakan, saya merokok dulu, 1 hari 5 bungkus. Saya jadi Pak bungkus. Tidak lagi seperti itu. Stop. Yang merusak bait Allah, stop. Bukan 4 bungkusnya 3 bungkus jadi 1 bungkus. Tidak. Stop. Masih ada lagi dosa yang lain terikat. Amarah. Dulu marah, meluap-luap. Kasar sama orang tua. Kasar sama istri. Kasar sama suami. Kasar sama anak. Mungkin kasar sama orang. Stop. Masih ada lagi yang lain. Itu terus berkesinambungan pembaruan hidup itu. Di situ batu hidup. Di situ ada kekudusan Tuhan. Dan kita dipakai menjadi pembangunan rohani. Dipakai menjadi pembangunan rohani, dipakai menjadi saksinya Tuhan. Dimanapun berada kita menjadi saksinya Tuhan. Ayat ke-6, sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang tak percaya kepadanya tidak akan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Jadi kalau kita percaya dalam pribadi Yesus, Yesus yang ciptaan baru kita terima, kita nggak akan dipermalukan. Biarlah orang menganggap kita rendah, orang menganggap kita sepele, orang menganggap kita tai kucing lah katanya, nggak pengalaman lah, sok banyak kau makan garam. Banyak juga hamba-hamba Tuhan, hamba-hamba Tuhan juga mengecilkan, banyak ngomong, banyak ini, sok-sok tahu kau tentang surga, sok tahu banyak. Tapi dengan kesederhanaan kita, hidup di dalam kebenaran, kesungguhan sesuai Alkitab, apapun hikmat yang mereka punya, mungkin doktor, mungkin sudah profesor, mungkin sudah banyak sejarah, banyak pengalaman, banyak gini. Kalau semuanya itu hanya hikmat dari dunia, pengetahuan dunia, kita hanya kecil dianggap orang, tapi ada urapan hikmat dari Tuhan, kita dapat mempermalukan hikmat itu. Itulah seperti Salomo membikin takhta seram di Salomo, Yerusalem, dengan hikmatnya, hikmat dari Tuhan. Dia berdoa hanya untuk hikmat, kekayaan dia punya. Menggantikan ayahnya seorang raja dia punya, tapi dalam membangun dia minta hikmat dari Tuhan. Begitu juga dalam membangun kerohanian kita. Kalau pribadi Yesus batu hidup ada dalam kehidupan kita, kita harus juga selalu meminta hikmat dari Tuhan. Dalam perjalanan kita harus disertai hikmat Tuhan. Dalam pekerjaan kita disertai hikmat Tuhan. Dalam setiap pergaulan kita disertai hikmat Tuhan. Dalam nikah kita hikmat Tuhan. Bukan hikmat dunia. Bukan hikmat yang membuat kita jauh dari kebenaran. Hikmatnya Tuhan, semuanya hikmat dari Tuhan. Inilah. Semoga kita dapat mengerti. Kita selalu percaya. Mempercayakan diri kepada Tuhan. Karena itu bagi kamu yang percaya ia mahal, tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Nah, itulah orang yang tidak percaya hidup dalam kebenaran pribadi Yesus, yang tidak hidup dalam kebenaran pribadi Yesus, tidak mau hidup dalam batu yang hidup itu, dia menjadi batu sandungan.
batu sandungan, dan ada tempat disediakan tadi. Kematian yang kedua, neraka selamanya. Sudah ada tempat, jadi gak usah kita mau balas kejahatan dengan kejahatan. Jangan. Nggak ada lagi gunanya. Bahwa orang pun jahat sama kita, ya kita balas dengan kebaikan. Baik itu berat mungkin secara hati, mereka ya sudah lupakan, ya kita tinggalkan, ya kita diam. Biar Tuhan yang berperang ganti kita. Tuhan berperang ganti kita. Kita diam saja, Tuhan berperang. Loh, apa nggak enak? Nggak lagi contohnya ada hal-hal yang jahat. Wah, kita harus pakai pengacara, kita harus pakai polisi, harus pakai. Nggak boleh lagi. Ada Tuhan yang ganti kita. Baik kita orang kaya, dikucilkan. Tunggu, saya punya ini orang hebat. Tidak perlu. Tuhan yang berperang ganti kita. Itulah kehidupan anak buah. Kalau kita balas dengan kejahatan, ya nampak berhasil, nampak. Tapi di takhta surga nggak dia punya. Nggak dia punya tata surga. Dia tidak punya. Tapi kalau contohnya dia hebat, tapi dia rendah hati, sungguh-sungguh, tidak balas dengan kejahatan, itu ada tempat tata surga. Inilah, baik kita juga miskin, bodoh dianggap orang. Ya, kalau kita benar, sungguh-sungguh, takhta surga ada dalam kehidupan kita. Semoga kita dapat mengerti. Mereka tersandung karena mereka tidak taat kepada firman. Kalau orang yang hidup di dalam kehidupan dosa, ragi pengajaran sesat, pengajaran palsu itu, ya tidak akan taat kepada firman. Akan tadi berontak, bersungut-sungut. Kalau sudah berontak, bersungut-sungut, ya tinggalkan Tuhan. Dia tidak takluk kepada perintah Tuhan, berarti hidup dalam hawa nafsu daging. Perbuatannya selalu perbuatan daging. Dalam kitab Galatia 5 itu, semua dikuasai tubuh jiwa rohnya dengan perbuatan daging. Sampai seluruh aktivitasnya, pekerjaannya hanya berbaur hal-hal yang duniawi. Hanya pengikutan kepada kehidupan yang lama. Tidak lagi suka kepada kebenaran. Satu kepribadian Tuhan. Ayo hari-hari ini kita semakin sungguh-sungguh. Batu hidup itu tinggal dalam kehidupan kita. Tadi batu yang hidup itu ya selalu kehidupan kita. Hidup dalam pembaruan hidup, menjadi pembangunan tubuh Kristus, membangun rumah yang rohani, melayani Tuhan, dipakai oleh Tuhan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Kamu dahulu bukan umat pilihan Allah. Kamu yang dahulu bukan umat pilihan Allah. Umat pilihan Allah itu secara jasmaninya umat Israel. Di luar umat Israel, kita ini semuanya bangsa kafir, bukan umat pilihan Tuhan. Tetapi lewat korban Kristus, kasih Tuhan yang mati di kayu salib, kita dijadikan menjadi Israel yang rohani, mendapat kasih kemurahan anugerah Tuhan yang terbesar. Umat pilihan Tuhan itu secara jasmani Israel. Di luar itu kita bukan umat pilihan Tuhan. Tapi lewat korban Kristus, kasih Tuhan, Israel yang jasmani, kita bangsa kafir disatukan menjadi Israel yang rohani. Untuk menanti kedatangan Tuhan kedua kali. Untuk masuk ke Yerusalem baru. Makanya kitab Wahyu ada mempelai inti. 12 suku Israel. 144.000 itu mempelai inti ya. Kita pun juga masuk ke situ. Jadi kita semakin sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Tidak lagi, jauh dari Tuhan, tinggalkan Tuhan. Itulah. Dan dikatakan tadi kita menjadi imam rajani, imam-imam dan raja-raja, dan dipakai juga menjadi pelayan Tuhan. Pelayan Tuhan yang gimana? Yang berkemenangan. Jadi orang yang batu hidup itu ia selalu berkemenangan, tidak lagi hidup dalam dosa, suka berbuat dosa, apalagi membalas kejahatan dengan kejahatan. Banyak sekarang. Kaum muda, janganlah. Kalau ada teman yang jahat, jangan kita balas. Kita doakan, kita perbuatan yang baik. Kalau itu pun sulit, bergumul Pak, bergumul. Ya sudah, tinggalkan dulu. Gak usah kita apai. Apalagi menggosipkan, menjelekkan, dan lain-lain. Jangan. Apalagi dalam nikah juga. Jangan sampai kita melakukan hal-hal yang di luar firman. Bercerai, berselingkuh, tidak jujur dalam keuangan, tidak jujur dalam ranjang, dalam segala hal, tidak jujur ya. Jangan.
Dalam pelayanan juga tidak jujur, sudah berdosa, sudah berbuat dosa, tetap mau melayani. Nanti seperti Saul, sudah tidak taat, pingin juga seperti Raja Daud. Sudah tidak taat, dia ditolak, mau pingin juga dia berkuasa untuk mengapai takhta sebagai raja. Ya tidak taat, sudah ditolak kok mau lagi. Kalau ada kejujuran Raja Saul, pasti dia diselamatkan. Tapi karena dia sudah tidak taat, malah lagi merasa dirinya benar pula, membenarkan diri sendiri. Oh, Tuhan itu persembahannya untuk Tuhan saya bikin. Ya, tidak mau dia jujur. Tapi Daud kemenangannya jujur dari segala dosa. Bukan dia contohnya dibaratkan tidak memiliki kemampuan Daud. Bisa dibunuhnya Nathan, bisa. Dia seorang raja, bisa di situ disuruhnya mungkin prajuritnya bunuh si Nathan itu. Dia sudah mau ngapain saya, menasihatkan saya. Tapi dia sungguh-sungguh menerima firman, dia sadar rendah hati, dia berubah. Begitu juga anak-anak Tuhan, kalau sudah ada dosa jangan dipertahankan. Kalau sudah lalai dalam ibadah jangan dipertahankan. Ayolah setia. Apalagi ibadah 1 tahun sekali. Aduh, 1 minggu contohnya ada 3 kali 4 kali ibadah, hanya 1 kali, itu pun ya 1 jam langsung keluar kena firman. Sudah hanya muji-muji, pas firman alasan ada halangan pekerjaan. Aduh, nggak ada guna. Fokus hidupnya tidak benar di hadapan Tuhan. Jadi yang kedua, batu hidup itu juga kita dipakai menjadi imam raja nih, imam-imam dan raja-raja. Imam-imam itu orang yang suci. Imam itu orang yang melayani di bait suci, orang yang melayani Tuhan. Seperti Imam Harun itu, seorang imam itu kehidupannya dia suci, dipilih Tuhan. Dari suku Israel dia dipilih sebagai imam. Dari 12 suku Lewi, dia orang yang suci. Dan sampai anaknya turun-temurun terus. Orang yang suci, seorang imam. Dan orang yang suci itu, imam itu juga orang yang melayani. Jadi aktif dia dalam pelayanan. Kalau orang dalam setiap kehidupannya sudah benar, ya aktiflah dalam pelayanan. Pak, pelayanan itu Pak bukan hanya di gereja. Iya benar. Kalau jadi saksi pada sesama, yaitu pelayanan memberitakan firman pelayanan. Ya tapi aktif juga dalam pembangunan rumah yang rohani itu pribadi kita. Dalam ibadah itu pembangunan rumah rohani. Di dalam ibadah tekun. Di dalam ibadah. Tekun dia, tekun. Supaya merasakan kekudusan Tuhan terus. Tekun ibadah supaya merasakan kekudusan Tuhan. Seperti imam selalu tekun di ruangan suci, begitu juga kita di akhir zaman tekun juga seperti seorang imam di ruangan suci. Kita tekun beribadah. Mungkin dalam 1 minggu dalam gereja dimanapun kita berada ada 7 kali ibadah, ya tekun. Mungkin 3 kali ibadah tekun, ya tapi ibadahnya cari dalam kebenaran firman yang benar. Bukan ibadahnya hanya puaskan daging, sukacita daging, firman Tuhan di nomor 2 kan. Sukacita pujian penyembahan ditingkatkan, tapi firman 20 menit, 15 menit. Bosan. Padahal firman Tuhan tuntunan Tuhan, pencipta pemulanya firman, pada mulanya adalah firman, penciptaan pun lewat firman. Kok kita bosan lewat firman? Oh keras. Terlalu menegur, terlalu ini, terlalu apa kali, nggak sanggup lah. Tapi kalau pujian, berjingkrak-jingkrak menyembah, nangisnya apa, tapi kena firman mulai ngantuk, lemas, banyak alasan. Inilah. Tapi kalau ada firman yang benar, pujian dan penyembahan kita terarah satu Tuhan. Tidak ada lagi ngantuk, tidak ada roh bermain, kenajisan dan lain-lain. Semuanya ada pribadi Tuhan. Imamat raja nih, imam seorang yang suci, seorang yang melayani Tuhan. Dipakai kalau batu hidup, dipakai melayani Tuhan. Dan Raja itu tabiatnya selalu berkemenangan. Raja itu tabiatnya selalu berkemenangan. Raja Daud menang. Menang atas Goliat, menang atas musuh, menang atas dosa. Menang atas dosa, menang atas maut. Raja Daud sudah memberikan contoh. Dia diangkat jadi raja, semua pasukan yang dia pimpin, seluruh lawan menang. Dia habiskan. Goliat yang begitu besar, mungkin ada tantangan, rintangan, cobaan, masalah yang kita hadapi seperti Goliat. Masalahku tinggi kali, masalahku ya. Tapi kita menang karena ada tabiat raja. Tabiat raja itu tabiat yang berkemenangan. Tabiat raja itu selalu kehidupan yang diurapi Roh Kudus. Imam yang diurapi juga, raja pun diurapi juga. Jadi berkemenangan sampai menang
atas dosa. Menang atas dosa, menang atas maut. Raja Daud ketika naik di atas soto Berseba, mandi, dia menjadikan Berseba dosa jinanya. Nah, ketika Nathan datang, firman menegur dia menang atas maut. Dia sadari, dia akui, dan dia menang atas maut. Aturnya kalau dia contohnya tidak mengakui, dia binasa. Mungkin Yesus bukan keturunan Raja Daud. Inilah. Tapi Yesus juga dikatakan keturunan Daud. Semoga kita dapat mengerti. Jadi kita juga batu yang hidup dipakai bukan hanya pembangunan tubuh Kristus, rumah yang rohani secara jasmani, diri kita terus diubahkan. Tapi juga kita dipakai melayani Tuhan yang selalu menang. Selalu menang. Melayani Tuhan yang hidup yang selalu berkemenangan. Jadi dimanapun kita berada dalam melayani Tuhan selalu berkemenangan. Inilah, menang atas dosa, menang atas masalah, menang dalam segala persoalan, menang dalam segala apa. Sebab ada tabiat raja dan tabiat imam besar pribadi Yesus Kristus. Kalau di situ kita menerima semuanya, batu hidup pribadi Yesus, ada tangan belas kasihan Tuhan. Ada tangan belas kasihan Tuhan yang memperhatikan kita, melindungi kita, menolong kita. Inilah, ada tangan belas kasihan Tuhan. Asalkan sungguh-sungguh melayani yang selalu berkemenangan. Dan tempat dalam melayani selalu berkemenangan tadi ya selalu tekun juga beribadah, supaya urapan Roh Kudus Tuhan itu selalu tercurah. Dulu rasul-rasul di loteng Yerusalem baru tekun. Tekun beribadah. Di situ ada urapan Tuhan, kasih Tuhan, sehingga rasul-rasul di penuhan Roh Kudus berbahasa lidah. Mungkin ada kita hari ini yang sudah memiliki tanda-tanda Roh Kudus dengan berbahasa Roh Kudus. Roh Kudus itu juga membuat kita taat dan setia dan dengar-dengaran kepada Tuhan. Ayo berkemenangan, berkemenangan kepada Tuhan. Kalau ini ada batu hidup, Yerusalem baru itu ada dalam kehidupan kita. Dan hasilnya juga kita mendapatkan. Mazmur pasal yang ke-23. Mazmur pasal yang ke-23. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Hasilnya kita takkan kekurangan sedikit pun. Takkan kekurangan sedikit pun yang kita rasakan. Tidak ada kekurangan sedikit pun yang kita rasakan kalau ada kita sebenar-benar di dalam Tuhan, batu yang hidup itu. Daud sendiri merasakannya. Dulu dari dia gembala domba 3 domba. Dia mengapai dombanya itu sungguh luar biasanya. Ada singa, ada apa dia apai. Dia lawan. Tapi ketika dia hidup lagi, benar-benar takut Tuhan, dia dipakai sebagai raja. Ada juga Tuhan. Sampai dia tuliskan Mazmur ini, hasilnya diterima. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Tak ada kekurangan sedikit pun yang kita rasakan asalkan kembali kepada Tuhan. Ayo, asalkan kita kembali kepada Tuhan, ada kehidupan yang besar kita rasakan. Sampai kehidupan yang besar, kalau ada gembala yang baik, takkan kekurangan. Roh Kudus juga memperbaharui kita sampai sama mulia seperti Tuhan. Titus pasal yang ke-3, kalau tidak salah, Titus pasal yang ke-3. Titus pasal yang ketiga ayat yang kelima. Titus pasal yang ketiga ayat yang kelima. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan. Tidak perbuatan baik yang kita lakukan. Apapun yang kita lakukan yang baik kita bilang, tapi kalau tidak ada kebenaran, tidak itu ukurannya. Tapi ukurannya kita baca, baik kita yang kita lakukan, tetapi karena rahmatnya oleh pemandian kelahiran kembali dan oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Roh Kudus selalu memperbaharui kehidupan kita. Diubahkan terus menerus. Seperti Yesus batu hidup tinggal dalam kehidupan kita. Kita dipakai menjadi imamat rajani, jadi imamnya. Menjadi bangunan rohani, menjadi baitnya Allah. Sampai hasilnya Roh Kudus memperbaharui kita terus menerus sampai mulia sama seperti Tuhan. Sampai terus menerus kita kuat bertahan. Mungkin hari ini kita masih hidup, diberikan kesempatan Tuhan
Mungkin juga Tuhan akan datang ketika masih hidup. Kita diperbarui terus menerus sampai mulai seperti Tuhan untuk menyambut kedatangan Tuhan. Kita tidak mengalami rasa takut lagi. Tidak ada lagi rasa takut. Apa yang kita takutkan hari ini? Takut makan, takut ekonomi, takut pekerjaan, takut masa depan, takut segala. Ayolah. Tadi Yesus waktu hidup memberikan kemenangan, memberikan terang sinar. Ayo, memberikan Roh Kudusnya. Ayo, apa yang kita takutkan, buang semua. Kita berikan hidup kita dengan Tuhan. Sungguh-sungguh. Ayo, saya pun ada juga mengalami rasa takut. Takut ini, takut ini, takut ini. Tapi saya berdoa, bergumul supaya selalu hidup di dalam Tuhan. Selalu berkemenangan. Seperti imamat rajani, imam-imam dan raja-raja. Orang yang suci dan orang yang berkemenangan. Haleluya. Syukur pada Tuhan. Apapun pergumulan kita hari-hari ini, kita serahkan sama Tuhan. Sampai menang. Seperti tabiat raja. Selalu berkemenangan. Biarlah tabiat raja itu, Yesus sebagai raja segala raja, kita sebagai raja-rajanya. Selalu berkemenangan. Menang atas masalah, menang atas pencobaan, menang atas dosa-dosa yang selalu mengikat kehidupan kita. Apa yang terikat hari-hari ini, menang. Bergumul sampai menang. Sampai pribadi Yesus melekat dalam kehidupan kita. Haleluya. Syukur pada Tuhan. Kita berdoa dan kita menyembah Tuhan. Kita nyanyikan pujian kita. Haleluya. Tiada lebih indah untuk melayani Tuhan. Biarlah kita semakin indah untuk melayani Tuhan. Haleluya. Tiada lebih indah untuk melayani Yesus. Walaupun susah dan berat jalanku, takkan aku mundur sebelum berakhir hidupku. Karena aku tahu apa arti hidupku. Terindah dalamku, haleluya. Terindah dalamku telah aku letakkan. Terkasih dalamku telah aku tinggalkan. Asal hati Yesus merasa senang selamanya. Karena aku tahu apa arti hidupku. Buka hati, buka suara dimanapun kita berada. Ku melayani Yesus. Ku melayani Yesus. Itu terlebih dari semua. Ku melayani lebih indah dimanapun kita berada. Haleluya. Tiada lebih indah untuk melayani Yesus. Walaupun sukar dan berat jalanku, takkan aku mundur sebelum berakhir hidupku. Karena aku tahu apa arti hidupku. Buka hati, haleluya. Ku melayani Yesus. Ku melayani Yesus. Itu terlebih dari semua. Ku melayani aku melayani. Haleluya, kita sembah Dia. Melayani Yesus itu terlebih dari semua.
Engkau, kami sembah Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami hanya melayani Engkau. Kami hanya hidup dalam batu hidup Engkau aja Tuhan. Tidak ada yang lainnya mengikat kami Yesus. Yesus, jamah kami. Roh Kudus hadirlah Engkau. Tetapkan firman-Mu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Jamah kami dimanapun kami berada, jamah Tuhan. Jamah persoalan kami, pergumulan kami, jamah keluarga kami, jamah seluruh kehidupan kami sampai menang Tuhan. Tabiat raja, tabiat imam, batu hidup nyata dalam kehidupan kami. Kami yang berkemenangan Yesus. Haleluya. Ya Allah, haleluya, 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 haleluya. Sembah bagimu Tuhan, syukur bagi Tuhan. Terpujilah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih buat kebaikan dan kemurahan-Mu Tuhan. Buat hari-hari ini, biarlah kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan yang sudah hidup dalam ciptaan baru, selalu mau diperbarui terus-menerus, dan sampai batu hidup itu tinggal di dalam setiap kehidupan kami, sehingga kami Tuhan bisa melayani Tuhan, dipakai dalam pembangunan tubuh-Mu Tuhan, menjadi imamat rajani, imam dan raja yang penuh dengan berkemenangan, hidup di dalam kesucian Tuhan. Apapun persoalan kami, pergumulan kami percaya Tuhan, Engkau memberikan jalan keluar, jaminan kepastian, bahkan yang mustahil secara tubuh, jiwa, roh kami. Bagi Tuhan tiada yang mustahil. Kami rasakan mujizat itu Tuhan, asalkan kami mau mengalami pembaruan, keubahan, dan hidup dalam ciptaan baru Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dimanapun kami berada, tetapkan firman-Mu, bubuhkan berkat-Mu dalam setiap kehidupan kami Tuhan, yang kami muliakan Tuhan. Bahkan kami pakai kuasa-Mu yang berkuasa untuk mengusir segala kuasa roh jahat, iblis, setan yang selalu memperdaya, membuat kami tidak taat, bahkan sakit penyakit yang membuat kami tidak percaya kepada Tuhan. Kuasa kegelapan, alisir mantra, tangkal jimat, dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus yang berkuasa Tuhan. Kami percaya Tuhan, mujizat terjadi. Ampuni segala dosa kami, pelanggaran kami. Nama Tuhan yang kami permuliakan. Dimanapun kami berada Tuhan, berkati kami seluruhnya. Sebelum kami mengakhiri Tuhan, berkati setiap pergumulan kami dalam masa depan kami, di masa muda kami, dalam kuliah, dalam cita-cita, dalam seluruh pergumulan, dalam jodoh kami, dalam pelayanan ibadah kami Tuhan, campur tangan. Dalam juga Tuhan buah nikah, dalam pekerjaan, dalam juga Tuhan haleluya nikah, Tuhan juga campur tangan dalam usaha, dalam pelayanan, dalam ibadah, dalam setiap kesehatan, seluruhnya Tuhan Engkau yang memberkati. Bahkan kami serahkan seluruhnya kehidupan seruan kami kepada Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, Engkau yang campur tangan Tuhan. Sekali lagi Tuhan kami berdoa, baik Tuhan anak-anak-Mu, seluruh kehidupan kami, ada yang lemah kuatkan, yang sedih hiburkan, yang berletih lesu beban berat Tuhan berikan kekuatan ekstra dari kuasa Roh Kudus-Mu. Yang sakit sembuhkan, sakit penyakit apapun Tuhan, baik virus corona, baik ginjal, baik jantung, baik paru-paru, baik Tuhan lain-lainnya Tuhan yang tidak diucapkan satu persatu. Tuhan, kami sebelum kami berdoa Tuhan dengan ini Tuhan, kami memohon pengampunan Tuhan, agar kami merasakan belas kasih Tuhan. Segala sakit penyakit, segala kuasa roh jahat, apapun itu kami tolak dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus yang berkuasa Tuhan. Terima kasih, mohon kemurahan-Mu, mohon belas kasih-Mu di tengah-tengah kami. Akan kami akhiri ibadah ini, sebelum kami menerima Tuhan, haleluya, mengakhiri ibadah ini Tuhan, kami mau menerima berkat yang daripada Tuhan, batu hidup itu yang memberkati kami. Biar berkat-Mu dan damai sejahtera-Mu dalam persekutuan Allah Bapa, Allah Sang Putra, Allah Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, memberkati kehidupan kami buat pada hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.